Lanjut ke kaidah yang kelima. Kaidah yang kelima. Bunyinya, setiap huruf vokal O ditulis dengan huruf wawu. Saya ulangi, setiap huruf vokal O ditulis dengan huruf wawu. Nah, huruf wawu kan sebelumnya pernah saya jelaskan bisa untuk di kaidah yang ketiga nih ya. Yang di kaidah yang ketiga kan berbunyi setiap huruf vokal O ditulis dengan huruf wawu. Kemudian di kaidah yang kelima ini huruf wawu juga bisa digunakan untuk bunyi vokal O. Nah, nanti bedanya apa? Nanti saya jelaskan. Langsung saja ke contoh. Contohnya adalah gondok. Gondok. Maka tulisan pegonya adalah gondok. Huruf G diwakili oleh huruf kaf yang dikasih titik 3 di bawahnya. Kemudian huruf O diwakili oleh huruf wawu. Nah, kan di kaidah yang sebelumnya dikatakan di kaidah yang ketiga setiap huruf wawu itu ya berbunyi kan O kan. Nah, ini seharusnya kan gu. Seharusnya dibacanya gu. Nah, bagaimana supaya huruf wawu ini berbunyi O? Maka huruf sebelum wawu ini dikasih harokat fathah. Nah, maka ini wawunya berbunyi O. Nah, ini mirip dengan ya tadi. Huruf ya itu asalnya berbunyi i. Tapi ya juga bisa digunakan untuk bunyi e. Nah, syaratnya huruf sebelumnya dikasih harokat fathah. Nah, ini kalau yang wawu, huruf wawu asalnya berbunyi u. Tapi huruf wawu juga bisa digunakan untuk bunyi o. Tapi biar ada bedanya, cara membedakannya, huruf sebelum wawu dikasih harokat fathah. Nah, kalau huruf sebelum wawu dikasih harokat fathah, otomatis wawu ini berbunyi o. Tapi kalau huruf sebelum wawu kok nggak ada harokat fathahnya, ini harusnya dibaca u. Nah, karena ini huruf wawu ini saya inginkan berbunyi o, maka dikasih fathah sebelumnya. Ya. Kemudian huruf N diwakili dengan huruf nun, huruf D diwakili oleh huruf D diwakili oleh huruf dal, huruf O diwakili oleh huruf wawu. Dan supaya huruf wawu ini terbaca O, bukan kok terbaca U, maka huruf sebelum wawu dikasih harokat fathah seperti ini. Maka dibacanya gondok. Ini mati. Kemudian contoh kedua, konco. Maka tulisan pegonya huruf K diwakili oleh huruf wawu, huruf O diwakili oleh huruf K diwakili oleh huruf kaf, huruf O diwakili oleh huruf wawu. Supaya huruf wawunya ini terbaca O, maka huruf sebelumnya dikasih harokat fathah. Kemudian huruf N diwakili oleh huruf nun, kemudian huruf C diwakili oleh huruf jim tapi dikasih titik 3 di bawah, dan huruf O diwakili oleh huruf wawu. Supaya wawunya ini terbaca O, maka huruf sebelumnya dikasih harokat fathah. Maka dibacanya konco. Kemudian contoh selanjutnya Ponorogo. Ponorogo. Maka tulisan pegonya Ponorogo. Huruf P diwakili oleh huruf Fa yang dikasih titik 3 di atas, huruf O diwakili oleh huruf wawu. Supaya wawunya ini terbaca O, maka huruf sebelumnya dikasih harokat fathah. Kemudian huruf N diwakili oleh huruf nun, huruf O diwakili oleh huruf wawu, huruf R diwakili oleh huruf ro, huruf O diwakili oleh huruf wawu. Kemudian huruf sebelumnya dikasih harokat fathah supaya wawu ini terbaca O.
huruf G diwakili oleh huruf kaf yang dikasih titik 3 di bawah, dan huruf O diwakili oleh huruf wawu. Maka dibacanya po, no, ro, go, seperti ini ya. Kemudian contoh selanjutnya rongkok. Rongkok. Maka tulisan begonya rongkok. Huruf R diwakili oleh huruf O diwakili oleh huruf wawu. Supaya wawunya terbaca O, maka huruf sebelumnya dikasih harokat fathah. Kemudian huruf NG atau bunyi ang diwakili oleh huruf ain yang dikasih titik 3 di atas ya. Rong. Terus kemudian huruf K diwakili oleh huruf kaf, dan huruf O diwakili oleh huruf wawu yang huruf sebelumnya dikasih harokat fathah. Maka dibacanya rongkok. Kemudian contoh selanjutnya doyo. Doyo. Maka tulisan begonya doyo. Huruf D diwakili oleh huruf dal, huruf O diwakili oleh huruf wawu. Supaya wawunya terbaca O, maka huruf sebelumnya dikasih harokat fathah. Huruf Y diwakili oleh huruf ya, dan huruf O diwakili oleh huruf wawu yang huruf sebelumnya dikasih harokat fathah, supaya huruf wawunya ini terbaca O. Dibacanya doyo. Kemudian contoh selanjutnya nyono. Nyono. Maka tulisan begonya adalah nyono. Huruf NY atau bunyi N itu diwakili oleh huruf seperti huruf ya, tapi titiknya 3 di bawah. Kemudian huruf O diwakili oleh huruf wawu yang huruf sebelumnya dikasih harokat fathah, supaya wawunya terbaca O. Kemudian huruf N diwakili oleh huruf nun, dan huruf O diwakili oleh huruf wawu yang huruf sebelumnya dikasih harokat fathah, supaya wawunya terbaca O. Maka dibacanya nyono. Kemudian contoh selanjutnya nyopo. Nyopo. Maka tulisan begonya nyopo. Tadi sama, huruf N-nya diwakili oleh huruf ya yang titiknya 3 di bawah ya. Huruf O diwakili oleh huruf wawu dan sebelumnya dikasih harokat fathah supaya huruf wawunya terbaca O. Huruf P diwakili oleh huruf F yang dikasih titik 3 di atas. Kemudian huruf O diwakili oleh huruf wawu yang huruf sebelumnya dikasih harokat fathah supaya wawunya terbaca O. Maka dibacanya nyopo. Terus contoh ke-8 tondo. Tondo. Maka tulisan begonya tondo. Ya benar. Huruf T diwakili oleh huruf ta, huruf O diwakili oleh huruf wawu yang huruf sebelumnya dikasih harokat fathah supaya wawunya terbaca O. Huruf N diwakili oleh huruf nun, huruf D diwakili oleh huruf dal, huruf O diwakili oleh huruf wawu yang huruf sebelumnya dikasih harokat fathah supaya wawunya ini terbaca O. Maka dibacanya tondo. Kemudian contoh ke-9 sopo. Sopo. Maka
maka tulisan berikutnya so oh seperti ini ya. Huruf S diwakili oleh huruf sin, huruf O diwakili oleh huruf wawu yang huruf sebelumnya dikasih harokat fathah supaya wawunya terbaca O. Huruf P diwakili oleh huruf fa yang dikasih titik 3 di atas, dan huruf O diwakili oleh huruf wawu yang huruf sebelumnya dikasih harokat fathah supaya wawunya terbaca O. Maka dibacanya sopo. Kemudian contoh ke-10, bolo. Bolo, maka tulisan berikutnya bolo. Huruf B diwakili oleh huruf B, huruf O diwakili oleh huruf wawu yang huruf sebelumnya dikasih harokat fathah supaya wawunya terbaca O. Huruf L diwakili oleh huruf lam, huruf O diwakili oleh huruf wawu yang huruf sebelumnya dikasih harokat fathah supaya wawunya terbaca O. Maka dibacanya bolo.